Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama Jaya Putra dari Ilmu Komunikasi kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan mad far'i. Nah, mad far'i berarti cabang. Nah, mad far'i sendiri itu disebabkan ada yang karena hamzah dan ada yang karena sukun. Misal karena hamzah, mad far'i yang karena hamzah itu disebut dengan mad wajib mufasil, mad jaiz munfasil, masilah tawilah dan mad badal. Sedangkan yang karena sukun itu ada mad arid li sukun, mad lin, mad iwat, mad tamkin, mad far'i, mad lazim. Nah, mad lazim ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama ada mad wajib mustaqil halim, mad lazim muwafaq kalim, dan mad lazim mustaqil harfi. Sedangkan yang terakhir ada mad lazim muwafaq harfi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang mad wajib muntasil. Jadi mad wajib muntasil itu terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya adalah 4 atau 5 harokat. Misal contoh as-samai. Nah, 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian ada yang namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimat. Nah, cara membacanya sama, 4 atau 5 harokat. Misal contoh inna a'toinakal. Itu inna a'toinaka, 4 atau 5 harokat. Kemudian ada yang namanya mad lin. Mad lin atau mad lain itu terjadi di huruf berbaris atas fathah atau dhamma bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun. Sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena wakaf berhenti. Atau dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring, lin, miring. Bertemu dengan huruf yang dimatikan karena wakaf atau berhenti. Yang dimaksud bacaan miring atau lin ini adalah bacaan yang berbunyi seperti ai sama dengan fathah bertemu ya. Terus au fathah bertemu wawu. Au fathah bertemu wawu kan. Kemudian madlin atau mad lain ini terjadi hanya jika berhenti atau wakaf. Cara membaca madlin ini ada 2, 4, dan 6 harokat. Jika Anda bertanya 2, 4, atau 6 harokat, ya boleh. Pilih yang mana saja bebas. Asal konsisten. Seperti contoh bacaan li'ila fi Quraish. Nah, jadi kan dua harokat saja saya memilihnya. Li'ila fi Quraish. Misal Anda menggunakan 4 atau 6 harokat, itu diperbolehkan. Nah, yang keempat ada yang namanya mad badal. Nah, mad badal ini terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Panjang bacaannya ada 2 harokat. Misal contoh imanan, auto 2 harokat, imanan. Yang kemudian yang kelima ada mad tamkin. Nah, mad tamkin ini adalah mad yang pada huruf ya saja yang bertasdid dan juga yang berkasroh. Cara baca mad tamkin ini ada dengan 2 harokat. Semisal contoh wa ummin, 2 harokat. Kemudian yang keenam ada namanya matiwat. Nah, matiwat ini terjadi jika berhenti atau tanda wakaf pada huruf yang berbaris fathatain. Fathatain itu yang di atas 2 itu kecuali pada huruf tak marbuto atau tak yang bulat terus ada titiknya 2. Cara membaca matiwat ini adalah tanwin dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa dengan bacaan 2 harokat. Jadi kayak gini, dobha gitu. Artinya kan apa fathahaten, tapi nanti dihilangkan fathahaten ini jadi fathah saja, fathah biasa. Misal qadha. Nah, yang qadhanya hanya ini
ini biasa saja. Ini kan sebenarnya apa sih? Eh, Fathahaten, tapi dihilangkan terus diganti fathah biasa karena ini termasuk mat liwat. Kemudian ada yang namanya mat adli sukun. Nah, mat adli sukun ini terjadi ketika apabila waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf tersebut. Sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mat asli. Mat asli, terus cara membacanya adalah 2, 4, atau 6 harokat, sama kayak yang tadi. Misal contoh, fawailul lil musallin. Saya hanya mengambil 2 harokat saja. Fawailul lil musallin. Kemudian ada yang namanya mat farqi. Nah, mat farqi ini adalah mat yang terhasil dari pertemuan antara mat badal dan huruf yang bertasdid. Dinamakan mat farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya atau apakah. Juga dikenali dengan nama mat istifham atau pertanyaan. Cara membaca mat farqi, kadar panjang bacaannya adalah 6 harokat. Jadi nggak boleh 2 atau 4 harokat. Semisal contoh, Allah. Terus ada yang namanya masilah koshiro. Jadi masilah koshiro yang terjadi apabila hak domir atau kata ganti itu berada di antara 2 huruf yang berbaris, bukan huruf mati ya, tapi cara membaca masilah ini dengan 2 harokat. Jadi seperti contoh wala yaudu fi hifdhuhuma. Jadi yang apa menjadi tanda menjadi hukum bacaan mad farqi itu duhi, duhuhi, duhuhif. Ini mad silah koshiro, 2 harokat. Kemudian ada yang namanya mad silah tawila. Mad silah tawila adalah mad yang terjadi jika hak domir itu kata ganti ya, bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris dan huruf tersebut hak domir tersebut juga berbaris. Cara membaca mad silah ini ada 4 atau 5 harokat. Jadi kayak cara bacanya itu 4 atau 5 harokat. Seperti contoh ini au bihi dan 4 atau 5 harokat. Ilmihi ilan. Soalnya kenapa? Soalnya ha dengan ain itu seperti kayak disatukan gitu. Nah, disatukan ini menjadi sebenarnya satu huruf itu 2 harokat panjangnya. Nah, ketika ada 2 huruf jadi 4 atau 5 harokat. Soalnya digabungin. Kemudian ada namanya mat lain muhafaf kalim. Nah, mat lazim muhafaf kalim ini adalah terjadi apabila mat asli bertemu huruf bertasdid dalam satu kata ya, bukan satu kalimat. Mat lazim muhafaf kalim ini dibaca 6 harokat. Seperti contoh kafah. Nah, 6 harokat ya, 6 harokat. Kemudian ada yang namanya mat lazim muhafaf kalim. Beda dengan mat lazim muhafaf kalim. Yang tadi kan mat lazim muhaqqal kalim. Nah, sekarang itu mat lazim muhafaf kalim. Salah sebut tadi. Mat lazim muhafaf kalim itu terjadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Hanya terdapat pada 2 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Yunus ayat 51, yang kedua di surat Yunus ayat 91 yang berbunyi A'allana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sedangkan untuk yang surat Yunus ayat 91 itu berbunyi summa idza ma waqa'a amantum bi.
alana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian ada yang disebut dengan mad lazim muftakhol harfi. Nah, mad lazim muftakhol harfi ini adalah mad yang terjadi pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surat. Dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Huruf-hurufnya adalah lam, mim, dan shin. Sin kecil ya, sin. Bukan shin, tapi sin kecil. Mad lazim muhafaf harfi ini diidghamkan dan dibaca panjangnya 6 harokat. Seperti contoh alif lam mim. 6 harokat. Kemudian ada yang namanya mad far'i. Mad far'i, mad lazim muhafaf harfi. Mad lazim muhafaf harfi ini terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja, dibaca dalam hurufnya pada awal surat Al-Quran. Nah, huruf-huruf ini adalah sin, qaf, nun, sin, sod, qaf, nun, sin, mim, lam, kaf, ain. Nah, mad lazim muhafaf harfi kadar panjang bacaannya adalah 6 harokat dan tidak disertai dengan idgham kecuali huruf ainnya saja yang boleh dibaca dengan 4 atau 6 harokat. Seperti contoh hamim. Mimnya itu 6 harokat. Misal ada lagi itu kaf ha ya ain sod. Jadi ainnya saja itu cuma 4 atau 6 harokat. Yang lainnya hanya 6 harokat. Untuk ainnya itu boleh 4 harokat. Nah, sudah itu tadi adalah penjelasan tentang mad far'i. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.